pada akhirnya betul sih yang dikatakan oleh Simon de Beauvoir bahwa perempuan itu adalah the other atau lian ya, kata lainnya dia bilang lian lain-lainnya gitu. Dia tidak bisa menjadi kata satu satu objek lah gitu. Dia pada akhirnya ya sesuatu yang tidak bisa untuk didefinisikan gitu. Saya merasakan itu hari ini gitu loh. Eh ya, untuk buku ini sebenarnya berangkat dari berangkat dari pemikiran si Simon de Beauvoir itu sendiri. Mungkin 1 tahun yang lalu atau 1 tahun yang lalu kita juga pernah bahas The Second Sex. Kenapa sih Simon de Beauvoir itu bilang perempuan itu the other gitu? Karena ya perempuan tidak bisa untuk mendefinisikan dirinya. Publik tidak menyepakati bahwa perempuan itu sebenarnya adalah sebuah subjek. Perempuan itu hanya dinilai ya sebuah objek gitu. Si Impossible Woman ini berangkat dari pemikiran si Simone de Beauvoir sendiri. Semua karya-karyanya itu dipengaruhi oleh karyanya si Simone de Beauvoir yang mengatakan bahwa perempuan itu memang sesuatu yang tidak tampak. Perempuan itu ya hmm, the other. Kenapa si Impossible Woman ini sampai di kesimpulan seperti itu? Mungkin ketika kita baca buku ini, hal yang pertama yang harus kita sadari itu adalah bahwa buku ini tuh adalah sebuah kesempatan untuk memberikan kita kesadaran. Kenapa kesadaran gitu? Karena di dalam buku ini tuh bicara hmm, perempuan itu, dunia hari ini itu memang tidak diciptakan untuk perempuan gitu. Dunia hari ini diciptakan untuk laki-laki karena semua standarnya itu standar laki-laki. Hal paling sederhana aja itu kayak ukuran tangan perempuan dengan ukuran tangan laki-laki itu kan berbeda. Hal yang sehari-hari kita gunakan tuh kayak gadget itu standarnya itu pasti kalau digenggam sama tangan perempuan itu pasti dia kebesaran gadgetnya gitu, tidak ramah lah untuk perempuan gitu, karena standar yang digunakannya tuh standar laki-laki gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua itu adalah persoalan toilet. Saya selalu bilang tempat publik, area publik dikatakan memiliki sense to gender yang baik itu ketika dilihat dulu deh dari toiletnya gitu. Kenapa dari toilet? Karena kebutuhan toilet laki-laki dengan kebutuhan toilet perempuan tuh berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, perempuan perlu extend waktu lebih lama di toilet dibandingkan dengan laki-laki. Kenapa? Satu, kebutuhan perempuan persoalan dia perlu tempat yang sangat privat untuk ke toilet. Itu yang pertama. Dua, perempuan bagi dia yang perempuan hamil, ibu menyusui, dia perlu bagi perempuan hamil dia perlu berulang-ulang kali untuk datang ke toilet. Untuk perempuan perempuan yang punya anak bayi gitu, dia juga harus ganti popok anaknya, menyusui, kan perlu tempat yang privat gitu. Tapi kan ketika kita lihat hari ini toilet-toilet di area publik itu ukurannya sama aja gitu. Malah ada yang digabung gitu antara toilet laki-laki dan perempuan gitu. Eh, itu yang kedua. Lalu yang ketiga itu perlakuannya ketika di area publik ya gitu, tempat kerja lah khususnya. Tempat kerja itu mampu merembers atau membayarkan kembali uang makan malam gitu. Misalnya dinar antara klien perempuan nih sebagai pemimpin gitu. Dinar dengan kliennya, perusahaan atau kantor mampu untuk merembers itu gitu. Tapi apakah kantor dan perusahaan memikirkan bagaimana dengan perempuan yang punya anak ketika dia lembur, anaknya tinggal sama siapa? Ketika anaknya menyusui, anaknya susunya bagaimana gitu. Apakah perusahaan dan kantor sudah memikirkan sampai ke arah sana gitu? Kan enggak gitu. Yang dipikirkan oleh kantor ya, kamu lembur, itu kebutuhan kerjamu gitu. Kan tidak memikirkan pada akhirnya hal-hal yang berbaur dengan fitrah perempuan itu sendiri. Itu sih. Lalu yang kedua, hmm, perempuan ketika dia berada
di posisi sebagai pemegang kekuasaan itu berbeda perlakuannya dengan laki-laki gitu loh. Kenapa saya bilang berbeda? Eh, Laki-laki ketika dia berada sebagai pemimpin atau punya kekuasaan lah gitu sebagai pemimpin publik, dia cenderung untuk mendapatkan semua hal yang berbau positif. Contohnya, oh dia ganteng ya, dia baik ya, dia bisa ngambil keputusan, dia mendapatkan semua citra positif. Tapi berbeda dengan perempuan, ketika perempuan yang memegang kekuasaan, dia sebagai pemegang kekuasaan, dia yang punya kuasa, perempuan itu lebih cenderung untuk dapat stereotip. Dia dibilang, aduh susah banget ya si perempuan, susah deh negosiasi, dominasi banget, keras kepala banget, gak susah deh dia, ambis banget jadi perempuan, jangan ngejar karirnya tinggi-tinggi nanti nggak dapat suami gitu. Ketika laki-laki yang berlaku sebaliknya, laki-laki tidak mendapatkan semua hal-hal negatif itu oleh laki-laki gitu loh. Pada akhirnya kenapa selama ini kayak sebagian besar dari perempuan itu, mereka pada akhirnya perempuan harus membayar kos biaya dan waktu yang mahal untuk semua itu gitu. Pada akhirnya perempuan ya tidak lebih uh, ya pada akhirnya perempuan tidak lebih untuk menjadi objek dari kekerasan seksual gitu. Itu adalah biaya mahal yang harus dibayar oleh perempuan gitu. Semua tidak ditentukan oleh si perempuan itu sendiri gitu. Hal paling sederhana aja, persoalan berpakaian gitu. Banyak dari kasus kekerasan seksual ketika dia sudah dilecehkan, dia sudah menjadi korban, yang disalahkan lagi adalah perempuan. Iya pakaiannya kayak gitu sih, makanya orang lain kegoda. Bukan pakaiannya yang salah gitu, tapi si pelakunya ini yang salah gitu loh. Kenapa? Kan itu tidak ada standar yang menentukan kamu bernafsu atau tidak. Itu kan bukan dia yang menggoda kamu gitu loh. Dan bahkan lebih parahnya lagi, beberapa waktu terakhir itu ketika dia sudah menjadi korban, lalu kasusnya diselesaikan, itu malah dia lagi yang menjadi korban untuk kedua kalinya. Tapi kan setelah beberapa waktu terakhir, semua kasus kekerasan seksual sudah dilihat berdasarkan pendekatan korban itu sendiri. Dilihat bagaimana korban itu dilihat berdasarkan perspektif korban lah gitu. Ya, ketika karena tidak mungkin dia sudah menjadi korban dan dia menjadi korban kembali gitu loh. Sebenarnya di dalam buku ini tuh menyarankan sih untuk perempuan itu yang pertama tuh mereka harus yang harus dimiliki oleh perempuan itu adalah satu, mereka harus sadar dulu kalau mereka itu bukan objek yang bisa diperlakukan semena-mena gitu. Mereka itu adalah individu yang otonom, mereka punya keputusan terhadap diri mereka sendiri gitu. Mereka punya keputusan untuk dirinya, tubuhnya, itu otoritas dia. Tidak ada orang lain yang berhak untuk ikut campur atau terlibat terhadap otoritas tubuhnya. Karena yang seringkali menjadi ketidak apa ya ketidak apa ya ketidak ketidak otoritasan perempuan itu adalah tubuhnya, apalagi perempuan-perempuan yang mereka sudah menikah, karena standar di masyarakat kita itu ya ketika sudah menikah ya semuanya ya kan itu punya suaminya. Kalau saya sih tidak bersepakat kalau tubuhnya suaminya, tubuhnya tetap otonom milik dia sendiri yang tidak bisa untuk dikompromikan dengan orang lain. Semuanya dikembalikan lagi ke kebutuhan perempuan itu sendiri sih. Gitu sih kalau dari Redni.